Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Akibat tak diizinkan bertemu anak, seorang ayah nekat mengancam istrinya dengan senjata api rakitan. Uniknya, kemampuan membuat senjata api ia peroleh usai mengikuti video dari media sosial. Polisi menggelandang tersangka HL karena nekat mengancam istrinya sendiri di Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi ini dilakukan lantaran pelaku rindu bertemu dengan anaknya namun tidak diizinkan sang istri. Pelaku mengancam istrinya dengan menggunakan senjata api rakitan dan dilakukan dengan mengirimkan pesan video. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, istri pelaku segera melapor polisi dan mengamankan HL bersama senjata rakitan. Bersangkutan berhasil buat senjata api dan pelurunya. Setelah dicoba berkali-kali akhirnya berhasil mengeluarkan letusan dan meledak. Pelaku membuat senjata api dengan mengikuti tutorial media sosial. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 pucuk senjata api rakitan beserta belasan peluru yang dibuat sendiri. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Beria, iNews melaporkan. Aksi perampokan dengan senjata tajam terjadi di minimarket daerah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaku yang menyekap pegawai minimarket berhasil menggasak uang tunai puluhan juta rupiah. Sebuah minimarket di Jalan Cantigi, Kulon, Indramayu, Jawa Barat disatroni perampok. Pelaku yang beraksi seorang diri menjebol atap minimarket dan menodongkan senjata tajam. Karyawan minimarket yang ketakutan akhirnya mengikuti perintah pelaku membuka berangkas penyimpanan uang tunai. Bahkan karyawan minimarket sempat disekap oleh pelaku. Berbekal keterangan saksi, polisi yang bergerak cepat langsung menangkap pelaku. Akibat perampokan, isi berangkas senilai uang tunai 20 juta rupiah berhasil dibawa kabur perampok. Dan ketika pelapor membuka pintu gudang tengah, kemudian pelapor langsung ditarik oleh pelaku dan pelaku kemudian menyekap korban dengan menggunakan pisau dan kemudian pelaku meminta korban untuk membukakan brankas. Kini polisi masih mendalami motif aksi perampokan, sementara pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad bayi laki-laki ditemukan di antara tumpukan sampah di saluran irigasi Desa Suralaga, Lombok Timur. Sementara seorang janda ditemukan tewas membusuk di ruang tamu rumahnya di daerah Jorong Ranah Jaya, Nagari Koto Gadang, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Warga digegerkan dengan temuan jasad bayi laki-laki yang membusuk di antara tumpukan sampah di saluran irigasi Desa Suralaga, Lombok Timur, NTB. Jasad pertama kali ditemukan petani yang hendak membuka aliran air untuk mengairi sawahnya. Polisi yang mendapat laporan segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad ke puskesmas untuk identifikasi. Hasil pemeriksaan sementara, jasad diperkirakan tewas sudah 1 pekan. Kalau usia masih belum karena kondisinya sudah busuk, sudah mengeluarkan, sudah ada belatungnya, jadi masih belum disampaikan tadi sama pihak dokter. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Dari Lombok Timur, NTB, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan ditemukannya jasad Sri Ulina, 53 tahun dalam kondisi membusuk di ruang tamu rumahnya di Jorong Ranah Jaya, Nagari Koto Gadang, Kota Besar, Kabupaten Darmasraya. Korban yang merupakan janda ini sudah 1 minggu tak terlihat warga. Warga curiga setelah adanya aroma busuk hingga akhirnya menemukan jasad korban sudah dalam kondisi membusuk. Polisi segera mengevakuasi jasad ke rumah sakit dan melakukan olah TKP. Kami beserta anggota langsung mendatangi TKP. Memang benar kami temukan mayat seorang perempuan dewasa
telah membusuk, itu tepatnya di ruang tamu. Saat ini polisi masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Plafon masjid di Makassar, Sulawesi Selatan tiba-tiba ambruk. Warga pun panik karena plafon ambruk usai jemaah baru saja melaksanakan sholat asar. Jemaah panik usai plafon masjid tiba-tiba ambruk. Usai pelaksanaan salat asar di Masjid Nurul Bahari, Jalan Andalas, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Sebelum kejadian, jemaah sempat mendengar suara gemuruh hingga akhirnya plafon ambruk. Dugaan sementara plafon ambruk akibat balok kayu penyangga yang telah lapuk dimakan rayap. Pasca kejadian, pengurus masjid menutup sementara ruang salat hingga upaya pembersihan selesai. Setelah salat asar sudah sementara berdoa, tiba-tiba ada suara gemuruh dari arah belakang. Arah belakang itu di posisi apa, jamaah wanita kah atau laki-laki? Di jamaah wanita. Itu saat itu ada yang jamaah yang lagi sholat juga? Ada sekitar 3 sampai 5 orang yang wanita di belakang. Ada. Sementara itu pihak kecamatan juga sudah ke lokasi untuk membantu pengurus masjid dengan menurunkan tim Satgas Kebersihan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Tertangkap basah saat mencuri sepeda motor, seorang pria nyaris tewas diamuk dan ditelanjangi massa di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara seorang pria mencuri 2 gadget dari toko sembako di kawasan Cakung, Jakarta Timur dengan pura-pura belanja. Pelaku curanmor ini babak belur hingga tak berdaya usai dihakimi warga Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Bahkan warga yang emosi akibat maraknya aksi pencurian motor sempat menelanjangi pelaku. Sebelumnya pelaku berusaha mencuri motor warga yang tengah membeli makanan. Namun saat beraksi ia terpergok hingga korbannya berteriak dan warga berdatangan serta melakukan aksi main hakim sendiri. Menurut warga, aksi pencurian dilakukan 3 orang dan saat kejadian 2 pelaku kabur dan 1 pelaku berhasil ditangkap. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan pelaku ke mobil polisi lalu dievakuasi ke Mapolsek setempat. Mobil motor. Terus keduluan kepergok Mas maksudnya. Motor apa Pak yang diambil Pak? Beat kalau nggak salah Pak. Ada berapa pelaku Pak tadi Pak? Kayak saksi mata kayak saya 3 orangan. 3 orang. Tinggal kayaknya gimana? Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti kunci T rakitan yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Seorang pria terekam kamera CCTV saat masuk ke toko kelontong di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Pria ini berpura-pura hendak berbelanja dengan mencari sesuatu di rak toko. Namun tiba-tiba pria ini menuju meja kasir dan mengambil telepon genggam dan tab yang terletak di etalase dan meja kasir. Ia kemudian meninggalkan toko dengan mengendarai sepeda motor. Aksi pencurian ini terjadi saat karyawan toko tengah memasak di dapur. Karyawan toko baru menyadari telepon genggam yang tengah di-charge-nya raib saat akan memeriksa pesan masuk. Dari mana tiba-tiba itu udah ada di sini motor, dia langsung masuk tanpa manggil atau apa ya, karena kalau memang dia mau pakai manggil kan, begitu dia lihatnya nggak ada orang, dia langsung masukin, ngambil tab, masukin sini, terus dia tambah lagi nengok gini, lihat di sini ada HP, langsung diambil HP itu dimasukin di dashboard motor, yang tabnya dimasukin di celana ini, habis dipetin gini. Akibat aksi pencurian ini, toko yang baru 7 bulan beroperasi terpaksa tutup sementara karena gadget milik toko yang biasa digunakan bertransaksi dan melihat harga-harga barang juga raib dibawa kabur pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.